Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'du. Para jemaah dimanapun saja berada, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kehariban junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan fadilah, keutamaan daripada kalimat tahlil, yakni kalimat la ilaha illallah, dan selanjutnya kalimat Muhammadur Rasulullah. Para jemaah sekalian, dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya la ilaha, tidak ada yang berhak disembah, illallah, kecuali Allah. Wastaghfir li dzambik, dan mintalah maaf kepada Allah atas segala dosamu, termasuk juga walil mukminin, dosa orang mukmin yang lain, wal mukminat, mukmin perempuan yang lain. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Allah itu maha tahu terhadap bolak-baliknya hatimu dan tempat kembalimu. Para jemaah sekalian, ini adalah Al-Quran mengingatkan kepada kita agar selalu berzikir, mengingat nama Allah. Perbanyak kalimat la ilaha illallah, yakinkan, mantapkan dalam hati dengan keyakinan yang diajarkan oleh Rasulullah melalui para sahabat dan melalui para ulama terpercaya. Di saat kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka di sanalah tertancap ke dalam hati kita aqidatul khamsin, akidah yang 50. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, Allah itu siapa? Allah itu wujud, qidam, baqa, dan seterusnya. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, ada kebalikan daripada sifat wajib tersebut, yakni 20 sifat yang lain. Kemudian di sana juga masuk sifat jaiz bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yakni sifat fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Kemudian ketika kita mengucapkan kalimat Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, maka meresap ke dalam hati kita bahwa Rasulullah, siapapun beliau, mulai dari Nabiullah Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad, itu mempunyai sifat 4 yang wajib staf: sidik, tablik, amanah, fatonah. Kemudian ada sifat yang mustahil juga terhadap para rasul, ada 4. Dan yang jaiz 1. 1 itu adalah al-a'radul basyariyatul lati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah. Fi maratibihimul aliyah. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka masuk di dalamnya sifat wajib 20, yang mustahil 20, yang jaiz 1. Kemudian ketika kita mengucapkan kalimat Muhammadur Rasulullah, maka tertancap ke dalam hati kita sifat wajib bagi para rasul 4, yang mustahil 4, yang jaiz 1. Maka para jemaah sekalian, kalau kita total seluruhnya 1 tambah 4 tambah 4 tambah 1 tambah 20 tambah 20, semuanya adalah 50. Inilah yang disampaikan di dalam kitab Aqidatul Awam, fakhfat li khamsina bihukmin wajibi. Maka jagalah olehmu sifat 50 itu dengan hukum wajib. Kalau kita mengaku beriman kepada Allah,
beriman kepada Rasulullah wa ma ja'a bihi, maka hendaknya kita itu memahami dan paham terhadap konsep tauhid ini, sehingga akidah kita ini akan menjadi akidah yang lurus, tidak mudah diganggu oleh akidah-akidah yang salah terhadap Allah wa Rasuluh. Bapak dan saudara sekalian, maka kita akan mengetahui bagaimana fadilah dan keutamaan daripada kalimat tauhid la ilaha illallah, kalimat tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah, saya kutip di dalam Syekh Muhammad Syatadimyati. Itu ada penjelasan beliau yang sangat menarik yang perlu kami sampaikan. Bahwa beliau menjelaskan berkaitan dengan angka 7. Angka 7. Apa hubungannya dengan kalimat la ilaha illallah? Beliau Syekh Muhammad Syatadimyati menyampaikan wa yuqalu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu sab'u kalimat. Ada 7 kalimat. Ya. Walil abdi sab'atu a'dha'in. Kita ini manusia itu mempunyai 7 anggota badan. Walin nari sab'atu abwabin. Dan yang namanya neraka itu ada 7 pintu. Fakullu kalimatin min hadhil kalimat. Maka setiap kalimat, setiap huruf yang ada di dalam kalimat tersebut, yang ada 7, itu akan tuliku baban min abwabin nar. Akan mengunci, menutup 7 pintu neraka. An kulli adwin min al-a'dha'i sab'ah. Jadi 7 kalimat ini akan menutup pintu daripada pintu neraka yang ada 7 itu di saat kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini para jemaah sekalian. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita ini bersama-sama oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan untuk menutup akhir hidup kita dan menjaga kalimat la ilaha illallah di dalam lisan dan di dalam hati kita para jemaah sekalian. Mengapa? Karena di dalam kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya itu disebutkan ada 7 anggota badan yang dimiliki oleh kita, yang merupakan sumber daripada kemaksiatan. Kita ini berbuat maksiat. Dari mana? Dari 7 anggota badan ini. Ada mata, ya, ada lidah, ada telinga, ada tangan, ada perut, ada alat kelamin, ada kaki. Maka dengan membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang berjumlah 7 kata ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, harapannya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa dari ke-7 anggota badan yang suka melakukan maksiat ini. Maka sesuai dengan sabda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Qurtubi, di saat malaikat maut mendatangi seorang laki-laki dan memeriksa seluruh anggota badannya, seluruh anggota tubuhnya, ternyata setelah diperiksa ada kebaikannya tidak? Ternyata tidak ada satupun kebaikan di dalamnya. Masih diperiksa lagi oleh malaikat, barangkali ada kebaikannya. Dibelah dadanya, dibelah hatinya. Di sana pun
tidak diketemukan adanya kebaikan. Sampai akhirnya dirobeklah mulutnya, dan ternyata ditemukan pada ujung lidahnya dia pernah mengucapkan la ilaha illallah. Maka hanya dengan berkah kalimat la ilaha illallah yang pernah diucapkan, maka ditetapkanlah orang tersebut sebagai penghuni surganya Allah. Subhanallah. Ini para jemaah sekalian. Kemudian kedua, apa hubungannya dengan angka 24? Ibnu Abbas menyampaikan ada angka 24 yang menunjukkan jumlah jam dalam sehari semalam. Dan 24 ini jumlah huruf. Kalau tadi kan jumlah kalimat ada 7, sekarang jumlah huruf daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu ada 24 huruf. Sedangkan jam yang kita lalui dalam sehari semalam itu 24 jam. Ibnu Abbas menyampaikan, maka barang siapa membaca kalimat tersebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka setiap hurufnya dapat melebur dosa selama 1 jam. Kalau dibaca, sama halnya dengan dia melebur dosa 24 jam dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Makanya para jemaah sekalian, dari kedua penjelasan tersebut berkaitan dengan 7 dan 24 ini menarik. Adanya keutamaan bagi setiap orang yang membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Maka siapa orang yang akhir kalam yang diucapkan dalam hidupnya kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, maka orang tersebut akan dijamin masuk surga. Mengapa ya? Surga miliknya Allah. Jadi kalau kita dimasukkan ke dalam surganya ya atas kuasa dan kehendak Allah, atas rahmat Allah. Tentu dalam hal ini para jemaah sekalian, bagian daripada ikhtiar kita ya. Ikhtiar manusia untuk menggapai surganya Allah. Dan membacanya tentu dibarengi dengan keimanan, ya, kemantapan, keyakinan, serta amal soleh. Jadi jangan hanya kita mengatakan ya hanya cukup dengan itu Pak Kiai. Kata kuncinya itu. Karena memang miftahul jannah, kunci surga adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Bagi kita orang Islam yang sudah muslim terasa biasa penjelasan ini. Tapi Anda bayangkan orang yang selama hidupnya tidak pernah bersentuhan dengan kalimat ini. Tidak tahu dengan kalimat ini. Maka sedih para jemaah sekalian. Makanya ini adalah nikmatul azam, nikmat yang paling agung yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Ketika kita mempunyai iman. Ketika kita mempunyai kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah diucapkan, dimantapkan dalam hati dengan konsep tauhid yang telah saya sampaikan tadi dengan akidah 50, memancarkan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang terpuji oleh sebab kalimat ini. Oleh sebab kalimat ini. Makanya orang Islam, kita lihat para ulamanya, para kiainya yang berfaham ahlus sunnah wal jamaah itu sejuk wajahnya. Tampaknya itu sejuk. Dan ini buah daripada
kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Perbanyak cas iman kita, perbarui iman kita dengan apa? Dengan qauli la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Mari kita bersama-sama tutup majelis ini dengan kalimat zikir ini dan ikuti dari tempat masing-masing. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.